Ojo kelalen, subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya MG Mahfuz. Oke teman-teman semua, gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan banyak rezeki. Oke teman-teman semua, sekarang saya mau mereview singkat, yaitu smartphone yang sudah lama. Ya, smartphone lama di sekarang ini kita masuk untuk review lawas, yaitu review lama dan berkualitas. Ya, ini adalah smartphone Samsung Galaxy A7 2017. Kalian pasti tahu ini smartphone apa ya. Oke teman-teman, ini adalah smartphone Samsung yang sempat dulu wah gitu ya di tahun 2017 dengan bentuk fisik dan build quality yang betul-betul bagus, kokoh, solid, mirip dengan seri S-nya Samsung Galaxy pada waktu itu. Ini adalah Samsung series A. Ya, ini adalah keluarga Samsung di seri A-nya. Bisa dilihat ini smartphone sudah tahun 2017, berarti bisa dibilang sudah 3 tahun yang lalu, bahkan lebih ya. Tapi bodinya masih bisa dilihat, ini sangat terawat sekali ya teman-teman. Saya kebetulan kemarin dapat smartphone ini itu dengan sangat murah, di angka 1,5 jutaan aja, dengan kualitas yang masih benar-benar oke. Ya, masih benar-benar oke, masih anti air, tapi saya tidak berani coba karena anti airnya itu biasanya hanya direkomendasikan selama 1 tahun pemakaian saja. Ini sudah hampir 3 tahun lebih, tapi jadi saya nggak mau coba. Saya nggak mau ambil risiko, cuman nanti akan saya tes untuk presurnya ya, presurnya masih naik atau enggak di sensor barometernya. Oke, sekarang kita ngebahas dari segi bodinya dulu. Ini bodinya yang dari metal aluminium ya. Di bodi sampingnya ini terbuat dari aluminium teman-teman semua. Dari aluminium, terlihat masih kokoh, solid banget ya, masih kokoh banget. Nah, di atasnya ini ada SIM ejector ya, ada SIM card, slot SIM card. Yang di atas ini kalau nggak salah itu ada untuk SD card sama SIM 2 ya. Ini ada mic ini sekunder ya. Di sebelah sini ini ada tombol volume up and down. Lalu di bawahnya sini ada slot SIM card untuk SIM 1 ya teman-teman. Jadi dia terpisah. Lalu di sebelah sini ada tombol power dan speakernya di sebelah sini. Speakernya ini termasuk kencang ya menurut saya, walaupun dia kecil seperti ini di sini speakernya, tapi udah kencang loh menurut saya. Suaranya juga bagus, bassnya ada gitu ya. Ya lumayan keren lah pokoknya, suaranya lumayan bagus. Segi bawahnya kita bisa lihat di sini dia sudah pakai USB Type C ya, USB Type C, dan ada garis antena, dan ada 3,5 mm jack audio, ada juga mic primernya di sini ya, micnya ya. Ya, ini adalah Samsung seri A yang dulu harganya 6 jutaan ya, 5.099.000, jadi hampir 6 juta kembali 1.000 gitu. Tapi ini sesuai sekali harganya dulu ya. Untuk layarnya juga masih oke. Ini layarnya dia pakai Super AMOLED ya teman-teman semua, Super AMOLED, layarnya pakai Super AMOLED. Kita bisa lihat nih, kita mau lihat ya di sini. Saya udah download beberapa ini AIDA nih, ya. Kita lihat di sini untuk dari sistemnya. Ini Samsung Galaxy A7 2017 ya, pakai Exynos. Dia RAM-nya totalnya 3 GB, available memory RAM-nya 1 GB, internal storage-nya yang setelah dipakai sistem yaitu 23 GB,
Ini yang free 13 GB. Oke. Lalu untuk CPU-nya dia pakai Samsung Exynos 7 yaitu 7880 dengan fabrikasi 14 nanometer teman-teman semua. 14 nanometer ini udah bagus banget ya. Ini kita bisa lihat di sini ada 4 clock yang tidur. Jadi dia pakai 4 clock aja untuk pekerjaan ringan. Dia pakai 8 ARM Cortex A53 dengan kecepatan 1,872 MHz. Oke. Untuk displaynya ya, ini displaynya dia pakai Super AMOLED, sudah Full HD Plus ya. Sudah Full HD dengan layar itu 5,7 in. Ya, dulu smartphone dengan layar 5,7 in aja itu besar ya. Besar sekali ini smartphone ini. Karena dia punya jidat dan dagu yang tebal gitu ya. Tahun 2017 belum banyak dan bahkan mungkin belum ada yang ngeluarin pakai Infinity Display gitu ya, atau menggunakan layar yang besar gitu, layar besar namun body kecil, Infinity Display ya. Di sini dia sudah 386 dpi, jadi menurut saya ini cukup keren ya. DPI-nya sudah padat gitu untuk ukuran layar yang 5,7 in aja gitu. OpenGL-nya 3.2 udah termasuk modern. Baterainya ini ya, baterainya 75%. Maksudnya ini baterainya kapasitasnya 3600 ya. Pada zaman itu 3600 tuh termasuk besar ya, tapi kalau zaman sekarang di tahun 2020 ini bisa dibilang itu sangat kecil ya, baterai yang sudah lama, sudah ketinggalannya. Tapi nggak apa-apa, kalau masih tembus screen on time sekitar 5 jam itu berarti masih oke. Oke teman-teman, nanti saya akan tampilkan slide bagaimana pemakaian dayanya yang sudah saya rekam untuk pemakaian satu harian dari full sampai dia sisa 15%. Sisa berapa ya? Lihat aja deh gitu. Oke, di sini bisa kalian lihat untuk perkiraan masa pakai dengan sisa baterai 8% itu 1 jam 9 menit lagi ya. Dengan sudah 10 jam 7 menit yang lalu setelah baterai ini full. Untuk screen on time-nya sendiri kalian bisa lihat di situ 5 jam 37 menit. Cukup baik banget untuk smartphone di tahun 2017 saat 2020 ini ya. Di sensor box kalian bisa lihat. Oke. Sensornya lengkap semua ya, ada sensor akselerometer, sensor cahaya, sensor orientasi, sensor jarak dekat, sensor gyroscope. Ini ada semua ya teman-teman ya. Gyroscope-nya hardware-nya apa? Ya, hardware betul. Lalu dia ada sensor tekanan untuk dia yang anti air, dia nggak ada sensor suhu aja. Magnet juga ada ya, kita lihat sensor tekanannya. Ini saya mau tekan bodinya ya, kira-kira masih naik nggak presurnya. Kalau masih naik sih bisa dibilang kayaknya sih memang masih anti air ya. Kita tekan ya di sini. Oke, naik, dia naik. Oke. Dari 997 ke 99 berapa nih? Ini kan 1997 89. Saya akan tekan ke 98. Sini 998. Sini ya, naik lagi, turun, cenderung naik turun. Ini naik 998. Di sini juga 998. Berarti bisa dibilang ini insya Allah masih anti air ya, cuman saya nggak mau nyoba. Bisa dibilang smartphone ini pada zamannya itu oke ya. Bagaimana sih di tahun 2020, apakah masih layak dipakai? Oke teman-teman semua, untuk di tahun 2020 ini fingerprintnya ya kita coba ya. Fingerprintnya juga
ya nggak cepet-cepet amat, cuman kita nggak perlu nekan ya, tinggal sentuh aja dia udah buka. Ada kisar sekitar berapa detik ya? 1, 2, oke. 1, 2, oh ya 2 detik lah kurang lebih ya. Dia akan membuka kuncinya selama 2 detik nih. Nah, dia nggak langsung buka ya, tapi ada jeda sekitar 2 detik baru ngebuka. Itu udah bagus banget ya. Sensor sidik jarinya ada di depan sini, dengan dia ada tombol kapasitif di sini ya. Tombol kapasitifnya ini kok mati ya, settingannya tadi saya rubah soalnya ya, begitulah pokoknya. Masih hidup sebenarnya. Dengan layar Super AMOLED-nya dan juga layar yang memang masih belum Infinity Display, masih pakai dagu, masih pakai jidat gitu ya, tapi udah cukup banget, udah lumayan dan udah keren menurut saya. Di zaman sekarang ini di tahun 2020 ya ada beberapa bagian yang sudah ketinggalan, termasuk dari layarnya sendiri. Sekarang layar smartphone Samsung saja yang sudah murah, itu Samsung A10s saja itu pakai Infinity Display ya, walaupun memang belum Super AMOLED. Ya, disitulah kekurangannya mungkin ya. Tapi dari segi NFC juga dia ada NFC ya. Ya, jangan lupa di sini dia ada NFC. Jadi untuk kalian yang butuh pembayaran secara elektronik itu gampang banget ya. Apalagi kalian yang punya T-Cash, tinggal ditempel di bagian belakang smartphone ini. Jujur aja saya beli smartphone ini juga karena saya mau pakai karena NFC-nya gitu ya. Tapi saya juga nyari yang masih anti air, jadi supaya mobilitas saya tidak terganggu ketika hujan, tetap bisa dipakai gitu kalau hujan ya. Apalagi bisa untuk dipakai sesekali untuk moto di dalam air gitu ya, untuk sebuah konten ya. Jadi smartphone ini menurut saya di tahun 2020 ini masih sangat layak sekali ya, dengan beberapa kelebihan dan kekurangan yang ada. Kekurangannya mungkin dari segi ketidakmodernan layar ini aja yang masih pakai dagu dan jidat ya. Tapi menurut saya itu sebuah pilihan ya, sebuah pilihan kalian mau milih smartphone ini atau enggak gitu. Tapi saya sangat merekomendasikan smartphone ini, tapi kalau mau beli banyak tapinya ya. Kalau mau beli smartphone-nya cari yang benar-benar masih bagus dan masih oke dan masih layak pakai di tahun 2020 ini. Secara nggak langsung ini kan smartphone udah lama banget ya, jadi kalian harus pinter-pinter pilih untuk kalian pakai. Apalagi smartphone ini dari segi baterai ya, baterainya yang harus paling sangat dilihat gitu. Kebetulan ini masih bagus banget baterainya, masih tembus screen on time 5 jam dan bisa sekitar dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Ini masih bisa nemenin saya sebelum dia habis sampai 8%. Itu pun jam 5 sore masih sampai 8%. Oke teman-teman, cukup mungkin hanya segini aja sekilas pembahasan lawas kita, lama berkualitas. Jadi ini adalah smartphone Samsung Galaxy A7 2017 yang benar-benar menurut saya masih oke, masih keren, masih layak di tahun 2020 ini, dengan fitur-fitur yang dia anti air, yang zaman sekarang jarang banget smartphone pakai anti air, dengan build quality yang bagus, solid kayak gini jarang banget juga, dengan harga yang sekarang harganya sudah 1,5 jutaan aja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like, subscribe ya teman-teman, subrek ya. Bantu channel ini terus berkembang ya teman-teman semua, supaya saya sangat semangat lagi untuk selalu buat video yang bermanfaat, informasi untuk kalian semua teman-teman semua. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo kelalen, subscribe ya.